Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, hai, apa kabar? Ketemu dengan saya Yuli di podcast Kilau Ramadan Fatayat Kota Semarang. Kali ini sahabat-sahabat dan penonton-penonton semua di rumah, kita akan berbincang-bincang, akan ngobrol santai seputar haid dalam perspektif kesehatan dan fikih. Nah, kali ini saya tidak sendiri sahabat-sahabat. Saya ditemani oleh dua narasumber dari pengurus Fatayat Kota Semarang. Kita sapa dulu yuk. Yang pertama ada Bu Dokter Ratna. Assalamualaikum Bu Dokter. Mbak Irin. Halo sahabat-sahabat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bu Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan tetap semangat bersama Fatayat. Iya. Oke, kita sapa yuk narasumber yang kedua. Ini luar biasa nih ya. Narasumber kedua, alhamdulillah sedang hamil atau berbadan dua. Anak kedua juga masih sempat untuk podcast ya, berbagi ilmu dengan sahabat-sahabat semua di rumah. Kita sapa langsung Neng Muna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuni, sahabat-sahabat sekalian, halo, assalamualaikum. Iya, sehat Neng? Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Yuni juga ya. Alhamdulillah. Yes. Oke, Bu Dokter Ratna, Neng Muna, kali ini kita akan ngobrol santai gitu ya tentang seputar haid, relate-nya di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini tentunya tiap-tiap muslim yang memenuhi syarat menunaikan kewajiban puasa gitu ya. Betul. Tapi perempuan seperti kita dan sahabat-sahabat lain di luar sana se-Indonesia mungkin ada beberapa masalah nih tentang haid gitu ya, dan hubungannya dengan puasa yang dijalankan di bulan Ramadan ini. Yuk kita ngobrol-ngobrol aja, siapa tahu dengan obrolan kita bisa berbagi ilmu dengan sahabat-sahabat semua di rumah. Oke. Oke, kita mulai saja ya dokter. Kadang di bulan Ramadan gitu ya, kadang kita tuh iri gitu ya, dengan laki-laki kok nggak haid sih, kok perempuan haid sih gitu ya, kok laki-laki bisa full sih, kok perempuan enggak sih, kenapa kok laki-laki nggak haid gitu ya. Nah, sebelum kita ke pertanyaan dokter dan Neng Muna, kita harus tahu dulu nih, haid itu sebenarnya apa sih dipandang dari sudut pandang kesehatan, kemudian dari segi fikih. Nah, kita harus tahu dulu nih, biar sahabat-sahabat di rumah dan penonton di seluruh Indonesia tuh biar tahu dulu. Jadi satu persepsi gitu ya, namanya haid, menstruasi itu begini gitu. Untuk kesempatan pertama monggo Bu Dokter Ratna, untuk haid itu bisa dijelaskan apa sih dari sisi kesehatan? Siang, Mbak Irin. Dan baik, Monggo ndereke Dok. seperti menstruasi haid atau kalau di dalam itu istilahnya menstruasi. Menstruasi full length secara secara fisiologis itu terjadi pada perempuan yang sudah balik, yang sudah remaja namanya. Dan kalau sudah tubuh pelatihan sekundernya. Oke. Jadi fungsi hormonal itu akan berfungsi. Jadi menstruasi itu terjadi satu siklus setiap bulan itu antara 21 sampai 30 hari. Jadi siklus ke satu hari terpanjang 30 hari. Itu secara statistik. Nah, selama siklus tadi itu ada beberapa organ yang terkait. Yang terlibat gitu dokter nggih. Jadi ada rahim, terus dan ada ovarium yang menghasilkan sel telur. Kemudian ada otak juga yang mengatur hormon. Jadi siklus tadi itu diatur oleh hormon. Hormon apa? Ya, jadi dari otak hipofisis anterior itu mengeluarkan FSM, follicle stimulating hormone, namanya stimulating. Jadi dia menstimulasi folikel. Folikel itu apa? Sel telur yang ada di tempat ini. Oke. Terus FSM ini membuat folikel tadi yang tadinya kecil, tadinya muda menjadi matang. Nah, folikelnya sendiri itu dia menghasilkan hormon estrogen atau testosteron. Yang fungsinya apa? Jadi menyiapkan dari dinding rahim tadi yang paling dalam, namanya dinding luar itu endometrium. Jadi rahim itu punya 3 lapisan. Lapisan paling luar sini ini adalah perineum.
setengahnya itu endometrium, jadi ototnya. Terus mana dengan sendiri ada endometrium. Tadi beruang yang dihasilkan oleh Falcon tadi, ini mempersiapkan estrogen progesteron tadi, estrogen mempersiapkan dari dinding endometrium tadi supaya jadi tebal. Terus kemudian kelenjarnya jadi panjang-panjang. Terus jadi kayak batu dikit kayak ini. Oke. Ada tadi. Supaya apa? Tadi folikel yang matang tadi ini ya. Hormonnya tinggi, nanti otak. Oh ini hormonnya sudah tinggi banget, estrogennya. Terus kemudian otak meniru keluarnya hormon, entar hormon sing hormon. Akhirnya pecah nih, yang telurnya keluar dari ovarium, kemudian beberapa ketika di tubuh fallopi ketemu dengan sperma, jadilah janin. Kemudian janin ini jalan betul. Jadi gitu ya, dokter. Udah ketemu jadi. Terus kemudian memplek medisin yang lain endometrium sudah sama kayak tadi. Oh iya. Bayangan saya kayak kasur ya Nemuna ya dokter ya. Nah, tetapi masalahnya kalau tadi sel telur yang sudah matang tidak ketemu dengan sperma, akhirnya berubah jadi korpus apikan. Nah, nanti jadinya tidak memproduksi hormon estrogen lagi. Jadinya progesteron keluar, akhirnya dinding metrium tadi, endometrium tadi, jadinya non keluar. Dan ketika dinding metrium tadi, sudah nyiapin lagi di ovariumnya tadi, molekulnya sudah disuruh sama otaknya tadi, FSH keluar, otak keluarin FSH, nurus supaya matangkan sel telur lagi. Jadi waktu periodik kita lagi, jadi ada ketika di ovarium itu terjadi apa, di dinding lahir terjadi apa, dan ini harus ngurus apa. Masya Allah ya, Masya Allah, jadi semuanya itu sudah diatur. Tersistem ya Bu Dokter, nggih, subhanallah, ya. Oke. Jadi lebih paham loh Dokter Ratna. Dulu saya sekolah nggak sampai begini saya. Sekarang pahamnya di sini. Coba saya kan mboten sekolah SD Bu Dokter. Iya, jadi lebih paham Neng di sini. Semoga sahabat-sahabat juga lebih paham. Jadi darah haid itu sebenarnya melalui proses yang panjang ya kan, dan itu normal terjadi pada setiap perempuan. Dari segi kesehatan seperti itu Bu Dokter Ratna. Tadi tadi juga berproduksi lagi gitu ya. Yang baru lagi ya, Masya Allah, ya. Oke, terima kasih Dokter Ratna atas penjelasannya. Kemudian untuk haid atau menstruasi dari sudut pandang fikih nih Kineng. Nah ini bagaimana nih biar sahabat juga paham, jadi dari segi kesehatan seperti ini, dari segi fikih seperti ini, biar bisa menyatu gitu ya, paham gitu. Monggo. Jadi kalau dari segi fikih itu sebenarnya definisinya simpel dok, Mbak Yulia. Cuman luar biasa ya, ternyata tubuh kita itu terdiri dari device yang dibuat oleh Allah sedemikian rumit, sedemikian Masya Allah sekali, kita gak bisa membayangkan bahkan. Jadi kalau dalam fikih itu simpel ya, hanya sebuah proses keluarnya darah dari kemaluan perempuan ya, dalam keadaan normal. Jadi istilahnya ala sabilis sihah. Di istilahnya itu seperti itu. Jadi dalam keadaan normal, bukan darah penyakit atau apapun itu. Nah, bahkan ada yang unik ya. Tadi setelah dijelaskan Dr. Ratna, baru tahu kalau ternyata memang darah haid itu keluar dari bagian terdalam, lapisan terdalam rahim ya, endometrium tadi ya dok ya. Itu ternyata Imam Nawawi juga menyebutkan loh, tapi dengan bahasa yang lain gitu ya. Jadi ketika Imam Nawawi menjelaskan syarahnya Abi Suja ya pada penjelasan haid ini, bahwa darah haid adalah darah yang keluar min farjil mar'ati min aqsa rahimil mar'ati. Jadi dari farji perempuan, yaitu
bagian terdalam dari farji perempuan. Aqsa, tapi mungkin dalam kata lain aqsa sebenarnya artinya puncak ya, tapi kita bisa artikan itu sebuah bagian yang paling inti ya, paling inti dari rahim perempuan. Luar biasa ternyata Imam Nawawi bisa menjelaskan menggunakan kata-kata itu menunjukkan kalau ulama-ulama kita itu luas banget pengetahuannya, benar-benar komprehensif, bahkan sampai mengetahui kalau darah haid itu merupakan darah spesial ya, istimewa yang memang keluar dari bagian terdalam rahim perempuan itu. Jadi haid itu yang pertama yang perlu digarisbawahi adalah dalam keadaan sehat, sesuatu proses normal yang dialami oleh perempuan gitu. Minimalnya adalah 24 jam ya, 1 hari 1 malam 24 jam, maksimal keluar itu 15 hari. Ketika orang keluar darah haid lebih dari 15 hari, maka itu sudah di luar haid atau disebut darah istihadhah. Seperti itu. Jadi ya. Kalau di siklus menstruasi itu biasanya menstruasi itu hitungannya adalah 14 terjadinya ovulasi. Ovulasi itu adalah 14 hari sebelum haid berikutnya. Jadi kurang dari Masya Allah. Batasannya 15 hari. Jadi kita sudah lebih itu sudah tidak disebut lagi darah hamil. Itu dan pasien atau orang yang bagaimana supaya hamil atau tidak. Ya, Itu saya hitungan itu. Jadi nanti hubungannya tanggal sekian. yang terdekat dengan 14 hari sebelum haid berikutnya. Harus tahu siklus menstruasinya. Betul. Sebelumnya jadi kan tambah ceritanya saya head bulan ini tanggal berapa? Jadi 14 hari sebelum. Tapi plus minus 2 hari. Oh gitu. Jadi sebelum 14 hari. Jadi 14. Jadi nanti misalnya tanggal headnya misalnya tanggal 8. Ya. Berarti head ovulasinya adalah 14 tanggal 14. Oke. Nah, jadi nanti pertemuannya di 12, 14, 16 hari itu satu kali aja. Biar apa? Biar spermanya itu tidak kan berjuta-juta Ya, warna itu sudah mau berjuta-juta bandar sel telurnya itu cuma berapa? Cuman satu. Nah, tinggal untuk alurnya malah tidak ketemu. Nah, kenapa 2 hari itu tatungan supaya 2 hari itu spermanya sudah mati. Oh, ada sistem seleksi gitu ya, Bu Dokter, apa gimana? Segitu. Jadi anak bisa. Oh iya. Oke, dapat ilmu baru lagi. Iya, betul. Iya, nah. Oke. Jadi sebenarnya itu kalau mempertemukan antara pembahasan haid ya Mbak Yuli. Iya. Kalau kita dipertemukan antara dua perspektif ya, kedokteran atau kesehatan dengan fikih, itu memang perlu banget sih ya. Artinya saya sendiri mengalami banyak pertanyaan-pertanyaan lah, muncul pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya ini kalau dalam hukum-hukum yang ada dalam fikih itu kalau dilihat dari perspektif kedokteran gimana ya gitu. Contohnya misalkan ya, kalau usia minimal seorang perempuan mengalami haid itu kan usia 9 tahun ya, 9 tahun lah. Itu ketika dalam fikih ketika anak di usia 9 tahun atau sebelum usia 9 tahun itu keluar darah, maka itu bukan disebut darah haid atau disebut darah fasad gitu ya, darah rusak, darah istihadhah seperti itu. Nah itu kalau dalam ini aku nambah ya Mbak Yuli. Oh iya, monggo. Sekalian gitu ketemu. Oke. Jadi kalau misalkan itu Dok, ada nih anak usia di sebelum 9 tahun terus dia udah keluar darah haid, itu dalam kesehatan seperti apa? Atau mungkin dalam kesehatan itu usia minimal seorang perempuan mengalami haid itu seperti apa, Dok? Baliknya di dunia kesehatan itu minimal usia berapa nih, Dok? Gitu. Jadi tanda dari seseorang itu yang tadi ditanyakan usianya belum, karena batasannya dari belum sampai betul 9 tahun minimal. 9 tahun sudah keluar darah. Namun betul tadi yang disampaikan bahwa keluar darah itu bisa secara fisiologis ya haid tadi, atau
dari penyakit yang ada terus kemudian bagaimana cara mengenali ini apakah darah head atau darah yang penyakit tadi. Nah kita lihat tadi kan dia yang pengatur dari menstruasi adalah hormon tandanya hormonnya tubuh kita itu sudah berproduksi estrogen. Estrogen adalah untuk perempuan itu tandanya payudaranya sudah Tunggu ya. kalau orang Jawa pelingking loh Oh iya, betul dokter. ada bulu di kemarin ya tadi ya kalau misalnya sudah proses 9 tahun terus kemudian tadi sudah payudaranya sudah membesar terus betul dan yang sebelumnya keluar itu ya berarti pengertian adalah darah head. Tapi bisa plastik juga kalau masih ragu dilihat lagi pakai WSD itu atau bukan gitu. Tapi di ovariumnya apa memang sudah ada folikelnya itu darah ada sel kembangnya. Oke. Berarti dari sisi kesehatan itu dibuktikan gitu Iya, bisa bisa dibuktikan betul. Itu bisa ditingkatkan dalamnya. Oke, NC dokter. Nah, cukup Neng? Cukup the head. Oke. Selanjutnya nih, Bu Dokter dan Neng Una. Jadi di bulan Ramadan tadi sudah dijelaskan kalau siklus perempuan itu beda-beda. Ada yang bersiklus pendek 21 hari, ada yang bersiklus panjang Ya. 35 hari. Nah, kadang nih yang siklus pendek, jangan pendek yang normal aja dokter, itu kadang kita iri ya sama kok iya kok temanku ini kok nggak pernah mensnya kok nggak pas puasa nih, mungkin karena siklusnya panjang jadi bisa full. Kalau kok hutangnya kok 7 hari ya, aduh gitu ya. Jadi ada semacam keirian yang siklus pendek, siklus normal kepada siklus yang panjang, bisa jadi seperti itu. Nah ini ada akal-akalannya nih. Nah kalau sekarang itu kan ada obat untuk menahan haid dokter, jadi biar tidak haid itu minum obat gitu ya, dan itu bisa didapatkan mungkin di apotek. Nah itu sudah menjadi rahasia umum ya mungkin dok. Dan ini menurut dokter nih dari sisi kesehatan itu aman nggak sih ketika misalnya nih kita pengen biar puasanya full terus kita minum obat penahan haid gitu dokter. Monggo dokter Ratna. Biar full gitu ya. Pasca ilmu dalam kebaikan awal ini bagus ya ada teknologi sih Iya. Betul. Iya. ini saya dengan puasa nanti umumnya Neng Una, iya. cerita saya Pengaruh. Iya betul. Betul. ya enggak masalah ya jadi itu kan obat isinya hormon tadi Oke. mana sudah saya terangkan kenapa terjadinya sampai lapisan di melari diapain dalam tadi Iya, ayo metode pas karena hormon estrogen progesteronnya turun drastis sehingga akhirnya melepas kejadian pertandingan dia. Nah bagaimana mekanisme kerja obat tadi? Obat itu isinya tadi progesteron tadi serta memenuhi supaya kadar di darah itu tetap tinggi. Kalau tinggi ini tidak melepas. Nah terus kemudian ini sehat tidak untuk tubuh ya nanti selesai jangka waktu yang diinginkan supaya tidak head itu sudah selesai ya sudah berhenti minum nanti dia akan lepas otomatis kan perubahan drastis di darah yang begitu di stop tadinya minum karena langsung turun drastis itu kalau minum harus sesuai dengan jamnya. Oh iya. Berarti setiap hari dok minum seperti itu karena saya belum berpengalaman dokter. Iya. Jamnya harus Oke. Pil KP. Oke. itu begitu ini turun drastis Ya. akan melepas. Nah ketika sudah dihentikan otomatis di darah kan turun kemudian makanya akan melepas. Nah begitu melepas nanti sentral juga akan otak akan nyuruh tadi efek yang tadi anak kulit biar mata penting memproduksi estrogen ini naik Menepel lagi. dan seterusnya. Kalau tidak dibuai hati hawarin buai Enak lah itu. Jadinya bobo ya dokter. Iya.
Jadi bisa saya simpulkan untuk obat ini aman ya dok. Oke, nah aman. Tapi menurut Vicky, nih Neng Muna, bagaimana nih? Boleh apa enggak? Jadi yang agak-agak nakal kayak saya mungkin ya. Ini bagaimana saya juga harus tahu nih secara Vicky itu boleh apa enggak kan gitu. Aman tapi kok enggak boleh kan gitu ya. Waduh, ini jadi masalah lagi. Masalah ya. Gitu. Monggo Neng Muna. Oke, kalau sebenarnya itu ya dok, kalau misalkan teman-teman pada mengkonsumsi obat itu kan biasanya untuk untuk keperluan haji umroh gitu ya. Itu karena memang mereka terbatas waktu dan tempat gitu kan. Ketika haji ya hanya waktunya segitu saja kayak gitu. Makanya kalau pas nanti ketika sebelum haji dia disarankan untuk menghitung dulu siklusnya gitu. Sekiranya ketika pas wukuf ya, yang waktu-waktu wajib haji itu armina lah itu sekiranya aman lah, kita tidak dalam keadaan haid gitu. Tapi kalau hitungannya itu sudah kira-kira kita haid, maka ya silahkan untuk mengkonsumsi obat tersebut. Jadi obat tersebut ya dikonsumsi untuk hajat-hajat tertentu gitu ya Mbak. Itu yang terbatas oleh waktu dan tempat. Nah sekarang kalau puasa itu kan setiap tahun kalau kita diberi usia setiap tahun kita akan menangi puasa gitu. 1 bulan ya. Iya, sementara kalau nanti kita kok delalai pas puasa itu ada halangan, entah karena haid, sakit atau pergi atau lain sebagainya, kita boleh kok untuk membatalkan puasa dan kemudian nanti kita ganti di hari berikutnya. Seperti itu, dan itu tidak masalah gitu loh. Dan saya kira tidak perlu kita untuk menahan atau menunda ya menahan haid supaya tidak keluar, supaya nanti kita tetap bisa full puasa, bisa full sholat, traweh dan lain sebagainya gitu ya. Saya kira tidak perlu seperti itu, karena ya sudah alamiah saja, karena paling kita haid cuma 6, 7, 8 lah mentok-mentoknya mentok-mentoknya cuma segitu. Nah nanti kalau ya tidak terbatas oleh tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Itu yang paling penting itu. Kenapa kok tadi pada pakai ketika haji dan umrah, karena itu tadi. Kalau puasa kan tidak. Lah itu nanti ketika kita puasa pun kalau kita khawatir atau melihat misalkan laki-laki bisa full ke masjid terus, iktikaf terus gitu ya dok, kita juga bisa kok dengan cara yang lain lah gitu. Bukan berarti dengan kita itu haid berhalangan kita terus tidak ngapa-ngapain, nggak bisa ngumpulin pahala, tidak bisa ngumpulin pahala loh. Ramadan itu sepenuhnya 1 bulan penuh itu pahala tuh kayak diobral. Sale aja. Emangnya yang obralan cuma matahari, kok sebut merek. Emangnya obralan cuma di mall-mall gitu. Enggak, Ramadan itu pahalanya semuanya diobral. Jadi kita 10 hari kita itu penuh rahmah ya, kita minta sama Allah itu rahmatnya dikucur-kucurkan sama Allah. 10 hari berikutnya kita minta ampun, maghfirahnya Allah juga dibanjirin ke kita. Yang terakhir 10 hari terakhir adalah Lailatul Qadar. Di situ semuanya isinya pahala. Mau kita sedang haid, kita tetap memasakkan buka puasa buat keluarga, itu juga isinya pahala berlipat. Ditambah lagi misalkan bikin takjilan ya kan, kolak atau apa atau capcines monggo, itu semuanya juga bernilai pahala. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Misalkan sambil mesusi beras, sambil sholawat ya kan, pahala lagi. Pokoknya banyak sekali pahalanya. Jadi saya kira tidak perlu kita untuk sampai menunda haid kita. Udah biarkan alamiah saja, kita jalani apa adanya Ramadan ini dengan ceria. Jadi nggak usah mikir gara-gara mikir aduh aku nanti Ramadan ini haid nggak bisa ini, malah dia kepikiran itu. Nah wajibnya ngapain gitu ya. Jadi kita relax aja, kita jalani dengan happy. Iya, terima kasih Neng Muna. Cukup sekian pembahasan kita tentang haid. Ini masih awal ya Bu Dokter dan Neng Muna. Jadi masih ada bahasan-bahasan yang lain lagi. Pertanyaan-pertanyaan tuh masih banyak titipan. Iya, to be continued. Pasti podcast ini pasti ada episode-episode yang lain lagi. Insya karena Allah, pertanyaannya masih banyak nih. Ada bank pertanyaan di sini Dokter dan Neng Muna. Jadi kita buka Q&A gitu ya. Ya. Oke. Cukup untuk podcast kali ini, untuk kesempatan kali ini. Semoga membawa manfaat kita bersama dan bisa
memberikan pencerahan buat sahabat-sahabat dan penonton semuanya. Kita tutup podcast kali ini dengan bacaan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Ya. Nah, musik. 23